Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Buah Roh dan Orang Percaya. Apa sebenarnya buah roh? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dituliskan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu saudara, apa hubungan buah roh dengan orang percaya? Buah roh sebenarnya merupakan karakter Kristus yang diharapkan dihasilkan oleh setiap orang percaya. Orang percaya harusnya memiliki karakter Kristus. Ada dua alasan kenapa buah roh diharapkan dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, karena Allah menghendaki orang percaya menjadi serupa dengan Yesus, Putra Tunggalnya, yaitu dalam hal karakternya. Roma 8 ayat 29. Yang kedua, karena tubuh orang percaya didiami Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tapi satu hal harus dimengerti, bahwa buah roh tidak dihasilkan secara otomatis karena seseorang menjadi Kristen. Namun, buah roh akan dihasilkan ketika orang percaya mengupayakan atau memperjuangkannya. Hal itu tidak berbeda dengan benih yang ditanam di tanah, akan tumbuh dengan baik, akan berbuah, hanya jika dipelihara dengan baik, disiram, diberi pupuk, maka benih itu akan bertunas. Dan kalau terus dirawat, pasti bertumbuh, yang pada akhirnya akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan buah roh akan dihasilkan, akan tampak dalam hidup orang percaya kalau ia menyadari ada Roh Kudus dalam dirinya. Kesadaran ini akan membuatnya menghargai dan menghormati keberadaan Roh Kudus secara patut. Hidup orang yang menyadari hal ini pasti tidak akan sembarangan, sebab ia tidak mau kalau Roh Kudus bersedih, apalagi berduka. Ia tidak mau melukai hati Roh Kudus. Selain itu, ia pasti memiliki jam-jam doa pribadi dan saat teduh sebagai upaya agar bisa menjalin hubungan atau keintiman atau komunikasi yang baik dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus itu tidak mudah, sebab kalau kita bicara keintiman, maka seseorang harus memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus. Dalam hal ini, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi, kalau kita mau mendengar dan mengerti suara Roh Kudus, kita harus mengerti perkataan atau ucapan Allah, yaitu firman-Nya. Kalau kita tidak memiliki kebiasaan untuk membaca, mendengar,
dan mengerti firman, kita akan sulit mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus sendiri juga akan mengalami kesulitan untuk menyatakan atau menyampaikan kehendaknya kepada kita. Dan kalau komunikasi kita dengan Roh Kudus tidak baik atau bahkan tidak ada sama sekali, itu sama artinya kita tidak merawat benih ilahi yang ada dalam diri kita itu, dan benih itu tidak mungkin akan menghasilkan buah. Tetapi sebaliknya, kalau kita rajin membiasakan diri untuk belajar dan merenungkan firman, maka komunikasi kita dengan Roh Kudus akan baik. Dengan demikian, ibarat benih yang dirawat, maka buah roh itu akan bertumbuh, akan tampak dalam kehidupan kita. Kasih Allah akan memenuhi dan mengubah hidup kita. Sekalipun sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, hati kita tetap sukacita, tetap tenang dan teduh. Kesabaran kita juga semakin meningkat. Kita juga akan lebih bisa bermurah hati. Tidak bisa tidak, kebaikan akan terpancar melalui hidup kita. Kita juga makin setia di dalam Tuhan, semakin rendah hati dan semakin bisa menguasai diri, sehingga kehadiran kita selalu dinantikan banyak orang. Sebab karakter Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Dimanapun kita berada, kita pasti menyatakan kehadiran dan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.